Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalaalika wa ijlalika karim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya fattah ya alim. Iftah lana futuhal arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Sehat semuanya. Senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita wujudkan rasa syukur kita dengan senantiasa memaksimalkan untuk memanfaatkan setiap karunia Allah. Kita jadikan sarana semakin dekatnya diri kita kepada Allah. Setiap amal, setiap aktivitas kita sandarkan semata-mata untuk menyenangkan Allah, dan mudah-mudahan dengan semangat ini semua Allah senantiasa ridha dan menyertakan keberkahannya buat kehidupan kita. Kemudian kita perbanyak bacaan sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengannya menjadikan sebab kita akan mendapatkan syafaat beliau. Insya Allah dengan syafaatnya segala urusan kita dimudahkan oleh Allah, urusan dunia, lebih-lebih urusan akhirat kelak nanti. Dengan mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kita sambung lagi materi kajian kita, nyambung bulan lalu sampai 226. Sekarang 227. Sekarang 227. Wa in azamu itu ya. Berurutan terkait dengan masalah haid, lalu kemudian terkait dengan kedudukan seorang istri dan bagaimana perlakuan seorang suami kepada istri. Lalu terkait dengan masalah sumpah ya kemarin. Jangan main-main dengan sumpah yang kita menyertakan nama Allah, di mana sumpah tersebut menghalangi kita untuk berbuat baik. Jangan sekali-kali kita kemudian tidak akan berbuat kebaikan apapun dengan bersumpah. Mungkin demi Allah kalau saya ketemu saya tidak akan negur lagi misalnya. Demi Allah saya tidak akan lagi membantu dia dengan nama Allah. Kalau ada sumpah yang seperti itu, kalau sudah kadung pertama, maka sumpah itu harus dilanggar. Harus dilanggar. Apa? Dilanggar, bukan di musola, langgar musola itu loh. Pakap. Sumpah itu tuning langgar. Harus harus digugurkan sumpah itu. Tapi resikonya sumpah yang digugurkan itu maka ada kafarahnya. Kan jangan main-main. Mangkeloyo opo ae jangan pernah. Lalu kemudian setelah sumpah secara umum itu sumpah secara khusus. Sumpah seorang suami kepada istri yang disebut dengan ila. Masih ingat ya kemarin? Jangan sekali-kali kemudian seorang suami itu melontarkan sumpah demi Allah aku gak ngumpuli lagi. Maka sejak sumpah itu dilontarkan,
itu harus diselesaikan sampai masa tunggu maksimal berapa? 4 bulan. Kalau sampai melampaui 4 bulan kok kemudian kalau sudah menjelang 4 bulan, maka harus suami yang sudah kadung ilak tadi bersumpah itu harus mengambil keputusan balik apa istilahnya? Kalau sudah menjelang melampaui 4 bulan, dia harus mengambil keputusan kalau mau baikan segeralah baikan. Atau pilihan kedua, dia mentalaknya. Kalau sudah melampaui batas 40 bulan maka jatuhlah talak. Ya? 4 bulan. 4 bulan. Oh, gak kuat ya. 4 bulan. Nah, itu terkait dengan maka hati-hati ya dengan lisan kita. Cuman di ayat 224 kemarin Allah itu tidak peduli kepada sumpah-sumpah pasaran, paham ya? Orang yang dikit-dikit demi Allah, wallahi misalnya. Ya kayak orang-orang kalau di Arab tuh kan gitu. Nah, terus huruf qasam, huruf sumpah itu kemarin ada 3. Bisa wallahi, bisa billahi, bisa tallahi. Tapi yang umum bisa wallahi. Tallahi jarang banget. Lalu kemudian kita sambung ke ayat 227 masih terkait dengan ini tentang ketetapan seorang suami untuk mentalak istri. Talak itu ada 2. Talak ada 2 macam. Yakni pertama talak raj'i dan yang kedua talak bain. Talak raj'i itu adalah talak 1 dan 2. Jika seorang suami telah menjatuhkan talak 1 kali, maka itu berlaku untuk selamanya. Berarti hitungannya berapa? 1. Kalau sampai dalam jangka waktu berapapun terlontar kata talak yang kedua, maka itu masih ada kesempatan untuk langsung rujuk. Itu yang disebut talak raj'i, yakni talak yang jatuh pertama dan jatuh kedua. Talak yang ketiga, kalau itu sudah jatuh talak yang ketiga, maka tidak bisa serta-merta rujuk ber-SNK ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Kalau sudah talak ketiga, maka untuk rujuk itu si istri, perempuan yang telah ditalak itu wajib dulu menikah dengan laki-laki lain. Dan nikahnya itu bukan nikah rekayasa, kudu beneran. Ya mungkin karena mungkin pingin rujuk tapi terhalang saudara talak 3 itu, kemudian cari orang dibayari misalnya. Dan satu, tidak hanya sekedar nikah. Di pernikahan kedua dari perempuan ini sudah dikumpuli oleh suami yang kedua. Kalau belum dalam pernikahan belum sempat dikumpuli, maka belum berlaku. Talak 3, lalu kemudian untuk rujuk kan syaratnya si perempuan tadi harus nikah. Nah, di pernikahan ini sudah terjadi apa itu istilahnya? Ya percampuran suami istri gitu loh. Kalau mungkin terjadi seseorang istri yang telah ditalak 3 kemudian untuk rujuk lagi, maka dia harus menikah, tapi kemudian setelah menikah belum sempat kumpul, mungkin cerai, entah cerai mati atau cerai hidup. Atau ketika menikah kembali dengan suami yang kedua, suaminya bermasalah dalam hal biologis. Ini tanya ini. Hasil surveinya tuh kok ya anu nih.
Maka itu kalau sampai terjadi seperti itu, belum bisa untuk rujuk kembali dengan suami yang pertama tadi. Buat bapak-bapak sekali lagi hati-hati menjaga lisan itu. Cuman memang terjadi masalah di antara para ulama kita itu tadi kembali ke ayat 224 tadi. Kalau orang itu ucapannya apa istilah Bang Jawa itu rujak jangan apa? Sego jangan. Apa asal Jepang titik-titik sumpah titik-titik. Bosen aku karo awakmu lho gitu. Atau terus kata talak itu ada yang memang benar syarih, ucapannya memang kalimatnya tuh talak, ada yang apa ya, sindiran. Ada seorang suami yang mengatakannya, wes sekarang aku talak kamu, atau kata-katanya itu tidak kata menggunakan kata talak atau cerai atau pegat gitu bahasa Jawa ya. Yus timbangan yang ini terus buyar. Iya. Hati-hati bapak-bapak ya. Cuman masalahnya ini masih ditelaah. Apakah kata-kata seorang suami ini memang benar-benar dari dalam hati atau karena emosi? Itu masih menjadi perbedaan pendapat. Cuman seemosi-emosinya suami dengan melontarkan kata-kata talak, bosen, buyar, itu bagi perasaan perempuan gimana Pak? Bu? Enak kok gak enak? Gak enak, gak kena dilep loh Pak gitu. Iya, maka hati-hati bener. Jangan, jagalah perasaan perempuan gitu. Nah, kalau kembali ke 223 itu kan wanita kan diibaratkan seperti apa kemarin? Harsul lakum, ladang buat kalian. Maka faktu harsakum, bercocok tanamilah, berarti Allah mengibaratkan istri itu seperti ladang. Dan orang bercocok tanam itu banyak pertimbangan enggak petani itu Pak? Banyak. Apa pertimbangan pertama agar dia itu bisa panen banyak itu? Cuaca gitu loh. Ya, itu saya kan banyak jamaah ibu-ibu itu yang mempertanyakan tentang ada kan hadis yang menyatakan kalau ada istri yang menolak apa? Suami, iya tak? Yeah. Apal bapak-bapak itu jadi senjata masalahnya. Pemane malam Jumat gitu. Gak usah diterus nih, jaga perasaan. Apa katanya kalau ada sampai istri itu menolak keinginan atau hajat seorang suami itu? Ancamannya berat Bu ya. Dipelajari dong hadis itu. Juga jaga dong perasaan perempuan itu, gitu kan. Maka suasana itu harus dibangun. Masya Allah, kalau Rasulullah itu kan memang suami, romantisnya suami itu kan Rasulullah Pak Bu, gitu loh. Dibangun suasana itu, jangan asal hanya satu pihak yang mau. Nah, suasananya, cuacanya dibangun, terus kan dipertimbangkan juga kan ya. Ladang itu masa subur atau masa tidak subur gitu itu. Ya. Nah kalau memang nebarnya musim kemarau kan perawatannya lebih intens kan ya. Kalau sudah bibit itu sudah tumbuh, mau digeletak nang tok kan ya enggak. Terus dipupuk, disirami kan gitu. Ini lagi yang utama itu kadang akelalin. Perlakukan dengan baik itu yang dimaksud di ayat 223 kemarin itu. Mbok sempatnya dungo gitu. Masa bismillah aja kok mana sempat. Ya. Diajarikan Rasulullah. Bapak-bapak masih hafal nih ibu-ibu? Oh, awal baca nasa. Tahu. Tiwas hafal tok. Baik, ke ayat 227 Bapak Ibu rahimakumullah, Allah berfirman, wa in azamut talaqa fa innallaha sami'un alim. Kok ada suami yang telah mengilah, ya toh? Kemarin dia 226 itu
mengilah, kemudian tenggang waktu 4 bulan itu terlewati, wa in, dan jika azamu, apa azam? Berazam, biasanya ada. Bertekad, bulan apa? Azam itu berketetapan hati. Wa in, dan jika azamu, mereka berketetapan hati untuk apa? At-talaqa, talak, bercerai. Fa innallaha sami'un alim. Ujung ayat ini Allah mengakhiri dengan kalimat fa innallaha, maka inna, sesungguhnya Allah, jika kok ada suami itu sudah berketetapan hati untuk bercerai, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah sami'un, maha mendengar, alimun, maha, apa yang dimaksud? Suami itu ngomong aja dari ketetapan hatinya atau tidak ngomong, Allah dengar nggak? Oh, dengar. Neng kerentek hati mana? Dengar. Hati-hati. Iya. Maka ambil keputusan kalau memang itu diteruskan untuk talak. Lalu apa yang ketentuan yang berlaku berikutnya kalau talak itu sudah terjadi? Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wal mutallaqatu, dan wanita yang dicerai, yang dijatuhi talak, yatarabbasna, mereka berlaku masa tunggu. Apa istilah? Iddah. Kalau talak itu sudah terjadi, maka berlakulah masa iddah. Terus yang dilakukan oleh perempuan yang ditalak itu apa? Hendaklah dia menahan bi anfusihinna, pada diri mereka. Maksudnya menahan apa? Untuk tidak nikah lagi, atau bahkan berperilaku, bertindak yang menyebabkan apa itu? Orang yang sedang iddah, ibu-ibu, jangan berpenampilan yang mengundang orang lain untuk makanya kalau sampai-sampai yang menahan diri itu, sampai itu tidak boleh keluar dari rumah, tapi lagi-lagi syarat dan ketentuan berlaku. Bagi perempuan yang sedang iddah, kalau dia itu kemudian baik iddah dari cerai hidup maupun cerai mati, itu ada ketentuan masa tunggunya. Masing-masing ada waktunya. Bagi yang cerai hidup, wanita yang dicerai hidup, berlaku masa tunggu menahan diri salasata quru'in. Salasata, 3 quru'in sucian. Berapa lama masa iddah? Berapa lama masa iddah? Nah ini, jangan 3 bulan Pak Bu, jangan 3 bulan, 3 kali sucian. Paham? Bukan kok 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, Januari, Februari, Maret, Aprilnya, tidak begitu. 3 kali sucian dihitung sampai dia suci berapa? 3 kali. Urusannya mana nih, wis haid gitu. Iya. Makanya terus nanti ditilik latar belakang, ditelaah latar belakang pemberlakuan iddah ini, konsepnya masalah apa? Apa kira-kira? Untuk menentukan kondisi rahim wanita yang ditalak itu. Untuk memastikan apanya? Ada janin apa tidak? Sehingga ketika ditalak di dalam itu sudah tertebar benih janin, ini nanti untuk memperjelas siapa wali dari janin yang ada. Maka bagi wanita yang ditalak, dicerai hidup itu, masa iddahnya dihitung 3 kali sucian.
dilihat ketika jatuh talak, makanya ada juga tidak boleh mentalak wanita itu dalam kondisi haid. Maka berlakunya jatuh talak itu ketika wanita sedang suci. Maka ngitungnya itu nanti ditalak pas suci, terus nanti nunggu suci yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, persoalan kalau tadi memang latar belakangnya untuk memastikan kondisi rahim perempuan, ya masalah pokok bahasan baru lagi kalau bagi wanita memang sudah dipastikan tidak haid lagi. Nah, ini ketentuan yang perlu diperhatikan. Ayat-ayat mulai dari 223 kemarin itu memang masalah kerumah tanggaan, khususnya masalah suami istri ya. Wala yahillu lahunna ayyaktumna, wala dan tidaklah yahillu halal, tidak dihalalkan lahunna bagi mereka. Hunna itu laki apa perempuan? Hunna perempuan. Berarti dimaksud perempuan yang mana? Yang ditalak tadi. Maka tidak halal bagi mereka perempuan yang ditalak tadi ayyaktumna untuk yaktumna mereka menyembunyikan, dari kata ama, katam. Tidak halal artinya haram bagi wanita itu ngapain? Menyembunyikan ma khalaqallah, apa yang Allah ciptakan, fi arhamihinna, pada rahim-rahim mereka. Bisa dipahami, Bu? Kalau memang ya akhirnya ya kudu memastikan, ibu-ibu hafal lewat tespek ya. Ada janin enggak, itu tidak boleh disembunyikan itu. Kondisi rahimnya bagaimana itu harus apa? Disampaikan. Biar itu jelas janin yang tertanam di dalam rahim itu adalah bibit siapa. Ini. Jadi Allah menetapkan hukumnya haram bagi perempuan yang sengaja menyembunyikan apa yang sedang ada di dalam rahimnya. In kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Diharamkan itu bagi wanita yang jika kunna adalah mereka perempuan yang ditalak tadi, yu'minna billahi, mereka beriman kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan juga beriman kepada hari akhir. Kalau memang dia mengaku wanita yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka haram hukumnya dia sengaja menyembunyikan jika memang ada janin di dalam rahim itu. Lalu wabu'ulatuhunna, kalau talak itu terjadi, wabu'ulatuhunna, dan suami-suami mereka. Wabu'ulatuhunna, dan suami-suami mereka ahakku, lebih berhak. Suami mereka yang menjatuhkan talak itu lebih berhak biraddihinna, untuk merujuk radda, untuk kembali hinna kepada mereka. Talak 1, talak 2, ini yang paling laki-laki yang paling berhak untuk kembali ke pangkuan atau apa ya, ke dalam kehidupan perempuan yang ditalak itu. Yang paling berhak laki-laki pertama adalah suaminya. Sebelum benar, jadi talak 1, talak 2 itu ada kesempatan, ada peluang bagi suami yang menceraikan untuk merujuknya kembali sebelum menghadirkan siapa? Laki-laki lain. Maka yang paling berhak
untuk menikahinya kembali itu adalah suaminya. Nah, talak 1, talak 2 ketika rujuk itu tidak perlu lagi dengan acara prosesi, pokoknya ada daftar nang KUA aneh, gak usah itu. Tapi lek banjaan penting biasanya. Jadi sudah Bu, kalau jatuh ya Bapak, kalau kadung jatuh talak 1 sebelum masa iddah itu habis, ya toh? Sebelum tadi itu kalau ilah itu berlakunya itu rentan waktunya 4 bulan. Beda dengan ilah itu beda dengan talak ya. Beda. Nah, kalau jatuh talak 1, 2 itu tenggang waktunya adalah 3 kali sucian. Ketika masa 3 kali sucian itu belum habis, kemudian berhasrat untuk selama tenggang waktu iddah, Pak ya, Bu, itu tidak boleh. Tidak boleh suami sebelum menyatakan untuk rujuk itu kumpul dengan istrinya. Maka harus ada pernyataan, cukup pernyataan, minta maaf lah gitu. Nah, ya sudah, aku jaluk sepuro wis kok gak betah suwe-suwe gitu. Iya. Misal. Jujur ngono ya ora apa-apa to, Pak ya. Ora apa-apa. Ngono ada gengsi bareng. Jangan soto dhisik. Kamu bareng. Ada bumi. Enggak raya. Jadi cukup. Nah, ini yang jadi masalah, Bu Mona, karena jamaah saya itu kan ya rata-rata ibu-ibu. Iya. Kan kadang bapak-bapak ini tidak paham dengan masalah kata-kata talak ini, Pak. Iya. Nah, pernah saya itu disampaikan jamaah ibu-ibu itu, memang dia dengar langsung, malah bukan kata kiasan yang diungkapkan, lu tak pegat mari awak mulu gitu. Lah, waktu ngaji itu pas ayat ini dia terus bertanya-tanya, berarti kan saya sudah ditalak, Ustaz. Nah, terus gimana itu? Suaminya ya gak paham, dipikir ucapan biasa atau kayak gitu. Iya. Bu, maka ibu-ibu yang mungkin bapak-bapak sekarang yang tidak turut ngaji, itu mohon diklarifikasi. Maksudnya sampean tadi ngomong koyok ngono kok apa? Paham Bu ya? Ojo dinjarne loh ya. Begitu sudah jatuh talak, memang dia niat talak bareng dino rong dino sampai sak minggu, moro-moro wis kumpul ngono. Haram itu. Nah, gak ngerti. Ini banyak masih terjadi di masyarakat kita yang seperti itu. Karena ketidaktahuan. Maka sebenarnya hal-hal yang dianggap mungkin kayak gini adalah hal yang sepele. Itu butuh pembekalan bagi calon-calon mempelai. Bahkan mungkin khutbah-khutbah nikah itu materinya perlu ke sini. Iya. Karena banyak belum paham. Pokoknya udah dimanten nikah rabi ngono. Karo ilmune ilmu tentang suami istri ini banyak yang tidak paham. Dan ingat loh ya, saya lebih baik itu lebih hati-hati, walaupun mungkin masih mempermasalahkan itu karena didorong oleh emosi, guyon dan sebagainya. Bu, yang tidak boleh dipakai bermain-main itu, guyonan itu, 1 adalah nikah, 2 talak, 3 sumpah. Gak kena gedulinan itu. Nggih preng-prengan barang sekarang itu. Bisa jatuh talak beneran kayak gitu dulu. Jangan main-main dengan ini. Mandi, Pak. Tapi lek wong wedok ngomong ping 1000 pegang gak ngefek. Gak ngefek teman. Tapi hati-hati dengan bapak-bapak. Jadi kalau ada kok sampai karena mungkin ya ada konflik, masalah apa atau sampai terlontar itu, tolong ditegas nih. Itu maksudnya beneran atau karena apa? Kalau memang itu tidak beneran, segera dia harus minta maaf. Jangan-jangan itu dinilai Allah memang benar-benar itu adalah kata-kata yang sing mandi ngono kuwi sampai kepada arah talak. Ini Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, kalau talak 1, talak 2 itu yang paling berhak untuk baleni itu adalah ya suami yang mentalaknya itu. Tapi tetap berlaku masa iddah ya. Selama masa iddah itu
itu tidak boleh kumpul, kecuali kalau dia sudah belum baru telung dino pesak minggu terus dirasakno wes aku jalur sepuro, maka ya sudah selesai itu, tidak usah qabil tu nikah dan sebagainya, nggak usah. Tapi ibu-ibu nek ono jatuhin talak 1 dan 2 kayak gitu, nggak perlu qabil tu nikah, nggak perlu saksi, nggak perlu penghulu, yang penting mahar kudu bayar. Karena gedendo Pijet mahari. mahar pijet. Pijet dhisik. Biyen iku mahare ya wis apa seperangkat alat salat dan mushaf Al-Qur'an. Balen maneh mahar pijet. Mbok yang agak bonafit dan keren gitu loh. Mending kalau mahar itu urusannya hukum syariah atau bukan? Syariah ya. Kalau serah-serahan peningset Bu, itu syariah apa budaya? Larang dia. Bayangin kita begitu menghargainya kita kepada budaya. Joko-joko ini. Bu, jangan mau lagi yang masih bujang-bujang perawan-perawan itu. Jangan mau lagi jadi perempuan murahan. Masuk mushaf Al-Qur'an. Nek karuan diajari Quran ngono ya munafik itu. Lah mushaf Al-Qur'an sing ngekeki Quran ra iso maca. Seperangkat alat salat mari rabi gak tahu. Anak-anak lanang-lanang nang nabung. Roto ada harganya gitu loh Bu. Bapak Ibu, mahar itu adalah alat penebus dari wanita yang tadinya kita bapak-bapak, dari yang tadinya wanita itu disentuh aja haram, itu gara-gara ada mahar itu ditebus pakai mahar itu jadi lah ngono kok sampean kok ya murahan kok gelem itu. Ada yang dulu itu cuma mushaf Al-Qur'an sama seperangkat alat salat, ada? Jaluk eneh. Oh, yang sudah menikah 5 tahun, apalagi lebih dari 5 tahun, saya tanya, mushaf Al-Qur'annya masih ada apa enggak? Oh, masih. Masih ya? Berarti gak tau diwaca. Sajadah masih Bu? Masih utuh? Kalau gak tau sujud. Ya Allah, yang bernilai profit gitu. Katakanlah kalau mushaf Al-Qur'an tuh paling bagus itu harganya berapa sih Pak? 5 juta. Kalau Quran 5 juta. Loh itu sondak itu. Iya 5 juta bener. Tukune nang gone Medina. Tapi sing secara apa sondak itu? 200.000 ya. Kalau seperangkat alat sholat, sajadah, ruko dan sebagainya itu berapa? 1 juta. Mending 1.500.000 itu aja buat uangnya untuk mahar. Dirembuk gitu ya Bu kalau mau besanan ya. Oh iya. Wes di majelis kita itu kayak usum koyo ngono Bu. Iya. Atau kenapa tidak sih? Seterah-terahan itu kan sak pengadeg ya istilahnya. Iya. Ono perhiasannya. Kenapa itu tidak? Ya wes lah kita tidak menghilangkan budaya, itu serah-serahan sekaligus mahar. Boleh. Ini loh, ya sangat boleh. Oh ya, itu. Jadi ditakoni calon mantune ku arek lanang iku, meniku ono peningsete pondak. Terus mahare opo? Takono ndak apa-apa kayak gitu. Itu haknya perempuan, Bu. Iya. Haknya perempuan kayak gitu. Kalau memang ada peningset, dimulai dari kita, dimulai dari keluarga kita. Iku tolong kalung, gelang, ali-ali barang itu daftarno nalika apa rapat ya istilahnya. Nah kalau itu daftarno itu sebutkan itu. Itu Masya Allah. Jangan malah kita itu memuliakan budaya adat daripada syariat. Bisa dipahami ya? Dimulai ya, dimulai. Tapi kalau kok ada uangnya banyak 100 atau 200.000, 500.000 terus digandengi mushaf Al-Qur'an seperangkat, nggak apa-apalah gitu. Sebagai simbol aja. Tapi yang paling tepat itu adalah mahar itu adalah
sesuatu yang bernilai profit itu tadi. Karena apa, Bapak Ibu rahimahullah? Selain tadi saya menyebutkan barang mahar itu adalah sebagai alat apa tadi? Penebus dari yang tadinya haram menjadi halal. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, mahar itu adalah belanja pertama yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya. Jadi kena dititeni. Nek mahari murah, kok SPP ini bulanan ini mesti murah. Uang pangkale sakmono SPP ini sak piro lho gitu kan. Semakin mahal uang pangkal berupa mahar, ya, itu akan include dengan bulanan ini. Iya, membukis sih. Itu aja. Baik. Mengajar ya. Jadi sekali lagi, wa bu'ulatihinna ahaqqu biraddihinna, dan suami-suami mereka wanita yang ditalak tadi itu ahaqqu lebih berhak biraddihinna untuk merujuk. Maka saya ngaji kok ya gak suami situ tok to. Ini makanya itu kalamnya Allah itu ya berlaku buat semua. Nek cuman satu suami kok nang ayat iki lakaran kanggo Pak Samsul tok to. Jadi para suami yang mentalak mereka itu lebih berhak gitu. Lebih berhak diraddihna, radda yaruddu. Apa murtad itu apa? Membalik kan murtad itu. Ya. Yarudduna biraddihinna, ya, kalau letterlaknya membalik mereka, maksudnya merujuk mereka fi dalika, dalam hal itu, dalam hal untuk rujuk itu, in aradu islahan. Rujuk itu dengan komitmen apa? In jika aradu, mereka menghendaki, mereka bermaksud islahan, untuk memperbaiki apa? Hubungan. Jadi kalau ada talak sampai rujuk lagi, itu statement yang harus dibangun itu adalah islah. Jangan sampai terulang lagi kalau sudah ikhlas islah gini gitu. Hati-hati. Iya, Pak. Hati-hati bener gitu. Iya. Jadi kalau sudah terjadi rujuk, maka jadikanlah peristiwa talak itu sebagai pelajaran. Iya. Sebagai pelajaran. Jangan sampai, ini betapa sangat penting ya. Walaupun hanya satu kata dan satu kalimat yang keluar dari lisan seorang suami, itu harus benar-benar menjaga. Dan perasaannya perempuan itu kan halus, lembut Bu ya. Iya. Itu lemah lagi perempuan itu. Kayak dikata-katai kayak gitu, mikirin ku sak bulan Bu. Bener gak Bu? Makanya ojo angger jeplak mana gitu. Hati-hati Pak. Hati-hati. Hati-hati rek. Dalam? Nggak mau di. Dirujuk. Oh enggak. Kalau talak 1, talak 2 itu perempuan harus mau. Wajib itu, tidak boleh nolak. Ahakku lebih berhak. Kecuali kalau talak 3. Ini. Jadi rujuk di talak. Halo. Masing-masing punya hak, laki-laki punya hak. Oh, Makanya itu tadi kayak embel-embelnya. Iya, embel-embelnya tadi Pak. Rujuk itu in aradu islahan. Tapi kalau kok perempuan ini sudah melihat karakter mantan suaminya itu koyo wis gak iso islah. Ya toh? Iya. Iya, tidak serta-merta itu terus saya bilang tadi itu wajib untuk mau. Itu lihat in aradu islahan. Artinya apa? Kalau memang terjadi rujuk yang pertama, paling tidak perempuan itu memberi kesempatan. Beri kesempatan. Sampai pada rujuk kedua. Tapi kalau rujuk ketiga, talak ketiga itu kan syarat dan ketentuan berlaku ya? Iya. Apa syaratnya? Ya? Iya,
Ya dikawin wong liya. Dikawin wong liya. Dikawin Wis wong liya. dikawin wong liya kok sek mikir balik mana perempuan ini macam apa gitu. Kalau ada suami sampai menjatuhkan talak 3 kali, sek mikir balik mana. Wah ya. Bu koyok gak ono dudo nganggur ae. Ya wis anu. Ya ta? Ya. Wis ora usah mikir nek jatuh talak 3 itu. Koyoke wis gak kena diarep. Paling tidak kalau memang dia yakin, Pak, untuk talak 1, talak 2, kalau ngajak rujuk lagi, berilah kesempatan. Ya. Tapi itu tadi, makanya ada sambungannya redaksi itu, in aradu islahan. Jika ada niatan memperbaiki diri. Walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Walahunna dan bagi mereka mislu, semisal seperti alladzi, orang yang alaihinna atas mereka, wajib atas mereka bil ma'rufi. Lagi perempuan itu punya hak untuk apa? Diperlakukan ma'ruf itu apa sih, Bu? Tapi bahasa Arab itu yang bermakna baik itu selain ma'ruf apa? Ada ihsan, ada thayyib, ada bir, ya. Ada khair, ma'ruf, urf itu budaya, adat itu urf. Maka ma'ruf itu baik itu standar wajar, ya tak? Berlaku kewajaran. Wajarnya seorang istri itu diperlakukan baik itu wajarnya gimana gitu? Ia dipenuhi kebutuhan apa? Jasmani dan rohaninya, gitu. Maka ini kan ada tambahan-tambahan redaksi yang menjadikan itu juga menjadi syarat ketentuan ya. Lalu kemudian walir rijali alaihinna darajatun. Walir rijali dan bagi para laki-laki alaihinna atas mereka, laki-laki itu di atas mereka perempuan itu darajatun, 1 derajat. Laki-laki itu kedudukannya 1 derajat di atas. Apa yang maksud? Tanggung jawabnya Pak laki-laki. Maka bahasa Arabnya laki itu apa sih? Kalau kaki bahasa Arabnya apa? Rijlun. Ada konotasi enggak rijlun sama rijal? Kenapa kalau laki-laki rijlun itu kaki, tapi kalau laki-laki disebutnya rijal, rojul? Apa konotasinya kaki sama orang laki-laki? Penopang. Nah, ini harusnya laki-laki itu menjadi penyangga. Kaki itu adalah penyangga, penopang bagi perempuan. Maka makna ar-rijalu qawwamina 'alan nisa itu jangan diartikan sakarepe dhewe. Karo tak ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tapi wong lanang gak patek tanggung jawab. Terus gak kena didadekno imam. Dalile cuman ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ngajine kurang suwe. Baik. Bagi laki-laki itu ada 1 derajat di atas mereka perempuan. Wallahu, dan Allah azizun, maha perkasa, hakimun, maha bijaksana. Nah ini ketentuannya tentang talak itu. Ayat 229. Talak itu ada 2 tadi. At-talaqu marratani. Talak itu ada marrotani 2 kali. Maksudnya talak yang boleh langsung rujuk itu talak 2 kali, 1 dan 2. Fa imsakun, imsak itu apa sih? Biasanya imsak menurut. Persiapan. Ya, imsak. Kalau takjil itu apa? Salah tapi kaprah. Takjil itu ajalayu ajilu itu cepat. Berarti takjil itu menyegerakan, segera membatalkan puasa. Nek takjil iku buka, nek imsak itu
ngawur maneh. Merah. Imsak itu menahan, ngeker jadi itu. Jadi apa maknane cara Jawa. Kalau sudah masuk waktu imsak maka mulai kita menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi panjenengan salah kaprah. Bumonan gitu sore-sore dolek takjil. Terus identik takjil itu identik sama apa? Olo, ote-ote, gorengan ngono. Takjil sekali lagi itu menyegerakan ya. Ya Allah, ya tadi diawali Pak Samsul, sebentar lagi ini kita menyongsong bulan Ramadan, Pak. Persiapkan diri dan ini masuk bulan istimewa Rajab itu ya. Jaluk osporo sing akeh. Itu ono lambe-lambe keperojot ngono ku manglo. Mumpung bulan baik Rajab, perbanyak istighfar ya toh. Terus kurangi apa? Perlambian atau direm itu. Kampasnya perlu dikontrol bulan Rajab. Ya, ojo sampai ono remblong. Wah itu kalau udah remblong itu bisa menjadikan banyak korban. Ngeblongi rime bis nonggone batu ya. Nah, rime lambe terus ngeblongi lah ya. Oke. Talak yang boleh rujuk itu marrotani 2 kali. Fa imsakun maka tahanlah wanita yang ditalak itu mesti ditahan, maksudnya jadi diberlakukan iddah itu bima'rufin, dengan wajar. Bu, Pak, wanita yang menjadi objek talak 1 dan 2, yang tidak boleh itu cuma 1, kumpul. Wanita yang ditalak 1, 2 gak boleh keluar dari rumah suaminya. Belanja tetap gak berkurang. Paham? Yang pisahnya bukan pisah rumah, tapi pisah ngalih ning sofa ngono ta ngawur ae. Dewe-dewe ngono. Gak boleh ya. Ngisor iso ngalih ning ngisor. Fa imsakun maka wanita yang ditalak itu hendaklah menahan bima'rufin dengan cara yang wajar. Atau pilihan kedua atau tasrihun, dilepas. Maksudnya dilepas, paham? Dicerai. Atau diambil keputusan kalau memang itu masih ada kemungkinan untuk rujuk, maka tahanlah dengan baik, dengan wajar. Ya masih berperlakukan sebagai suami istri itu tadi, sampai keluar dari rumah suaminya nggak boleh. Makanya diulihno nang omahe wong tuane gak oleh itu kan. Nggak boleh. Atau tasrihun, ceraikan gitu aja, biihsan, dengan cerai itu saja. Kalau Al-Quran itu harus dibangun dengan semangat ihsan. Gak boleh kemudian perceraian itu awal mula permusuhan. Apalagi di balik perceraian itu ada anak. Paham ya? Iya. Kita kan di masyarakat kita. Terus biasanya Pak Bu, kalau sudah terjadi perceraian, di balik perceraian itu ada anak. Anak itu dalam tanggungan siapa? Umumnya di masyarakat kita. Yang ngajak ibu. Kayak mangan. Terus bapaknya nyandi. Kayak mangan. Ini banyak terjadi Pak. Kalau mantan istri itu ada Bu, Pak ya. Tapi kalau mantan anak sudah ada. Maka selamanya anak itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab bapaknya, bukan ibunya.
Nah, iya, kembali kepada realita kita. Makanya Pak, kalau sudah proses perceraian ini masuk ke pengadilan, Bu, di pengadilan itu tidak serta-merta kemudian disidang. Apa yang dilakukan oleh pihak pengadilan? Pak Kasman yang tahu. Apa itu? Mediasi. Mediasi, Pak. Iya. Mediasi. Itu harus ada mediasi dulu. Gitu. Itu nek wis kadung, tapi hati-hati lah Pak. Ya wis, nikah itu sebisa mungkin itu Dikali aja lah. sekali sepanjang hidup, kecuali ada peluang. Ya, kalau diizini lah. Sehidup semati ya. Sehidup mati yo. Ngono loh ah. Kalau diizini ya nggak apa-apa. Kalau mau rujuklah bima'ruf tadi Pak. Loh, itu. Kalau mau fa'imsakun maka tetap pertahankan apa? Pernikahan itu dipertahankan tapi bima'ruf. Didasari oleh yang baik. Kalaupun au tasrihun atau kalau sampai terjadi perceraian, maka perceraian itu juga dibangun bi ihsanin dengan baik. Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna. Yes. Kebiasaan di masyarakat kita, kalau sudah terjadi perceraian, selama terbangunnya rumah tangga ini mungkin ada harta bersama gitu. Biasanya nek wis cerai itu harta itu dominasi kemana? Ke? Istri. Ini kata Allah, Pak, Bu. Ya. Kalau terjadi perceraian, perhatikan, wala yahillu dan tidaklah halal lakum bagi kalian. Kalau kum ini laki apa perempuan? Laki. Maka tidak halal bagi kalian para suami yang mentalak bahwa takhudu kalian mengambil mimma dari apapun ataitumuhunna telah kalian berikan kepada mereka. Kalimatnya Allah tuh tidak mengambil kembali dari pemberian suami kepada istri. Hukumnya tidak la yahillu, tidak halal, berarti jangan serta-merta perceraian kemudian wis pisah sekabehane. Apa-apa yang pernah diberikan oleh suami, utamanya ini adalah mahar tentunya. Berarti kalau ada kemungkinan kalau ada perceraian mahar bisa diminta lagi, mungkin deh. Ada ketentuannya Pak. Misal ada perempuan yang berbuat serong, ya toh? Terus kemudian dicerai, maka suami itu punya hak untuk mengambil kembali mahar. Iki sing soro nek mahare yang ngono kuman sajadah karo ruku. Berarti di balik ini kan memang arahnya ke situ. Mahar itu harus benda yang berharga, yang bernilai. Makanya boleh, Pak. Kalau ada wanita yang ditalak, ada mana aturannya? Ditalak tapi wanita yang dinikahi kemudian ditalak tapi belum sempat dicampuri. Paham dicampuri ya? Ya. Maka suami itu punya hak separuh dari mahar untuk diminta kembali. Punya hak ya, artinya kalaupun toh tidak diambil itu ya tidak masalah, tapi dia punya hak. Tapi kalau perceraian itu dilatar belakangi oleh perbuatan perempuan yang berbuat serong tadi itu, boleh laki-laki itu mengambilnya semua apa yang pernah diberikan. Tapi lek mushaf Al-Qur'an kalau sajadah sama nunjal ngono. Makanya bener ini mahar itu harus punya nilai. Ya. Iya. Mbok ya di mahar tuh bangsa mas-masan gitu, Mas Budi gitu. Gak mahar karo Mas Budi wis mahare wis Mas ya. Tidak halal bagi kalian laki-laki yang menceraikan istrinya itu
an bahwa ta'khudu kalian mengambilnya kembali mimma dari apapun yang ataitumuhunna telah kalian berikan kepada mereka syai'an sedikit pun. Gak boleh diambil kembali syai'an sedikit pun, bahkan satu pun gak boleh. Pernah membelikan apa dalam perjalanan berumah tangga terus di atas nama no istri, jangan diungkit-ungkit gitu itu. Kok kemudian perceraian kemudian melupakan nikmatnya bersama gitu. Sampai hal-hal yang seperti itu, ya Allah. Mana person dicerewet perempuan yang diceraikan yang begel ngono, masya Allah, sarungnya baru diuncalno terus nang mulih ngono. Janganlah perceraian itu kemudian diakhiri dengan akhir perceraian itu dijadikan permulaan perpecahan dan permusuhan. Bi-ihsan. Lalu illa ayyakhafa alla yuqima hududallah. Nah ini kan tidak boleh ya mengambilnya kembali ya apa-apa yang pernah diberikan oleh suami ya. Bu, Pak, ini sekedar wawasan keilmuan ya. Gak usah dipraktekno loh. Masalah talak ya. Kita perlu waspada tapi yang pasti. Kata Allah tidak halal itu diambilnya kembali syai'an sedikit pun atau satu pun illa kecuali an bahwa ya khafa ini tasniyah keduanya ya khafa keduanya khawatir khauf. Kecuali suami istri yang cerai ini ada kekhawatiran, terutama kepada perempuan yang pernah diberi sesuatu itu, dikhawatirkan apa? Allah bahwa tidaklah yuqima, keduanya menegakkan, keduanya bisa menegakkan hududallahi, hudud batasan-batasan atau hukum-hukum Allahi Allah. Kecuali kalau pemberian-pemberian tadi itu kalau masih tetap di tangan yang bersangkutan itu akan menimbulkan kemadharatan sampai dijadikan sarana bermaksiat kepada Allah. Itu baru kalau memang ada kekhawatiran, ada potensi ya kekhawatiran. Fala junaha, kalau terjadi potensi atau peluang seperti itu yang dikhawatirkan, tapi jangan dibuat-buat kekhawatiran itu. Memang benar-benar itu udah memang ada tanda-tanda ke arah situ, gitu. Maka fala junaha, maka tidak ada dosa alaihima pada keduanya, fima pada atau tentang apa yang iftadat ia telah menebus bihi dengannya. Menebus dengan mahar tadi itu. Kok mahar itu tetap ada di tangan perempuan yang ditalak tadi, kemudian ada kekhawatiran bahwa dengan kekayaannya itu akan berpotensi dijadikan sarana bermaksiat, maka tidak ada dosa untuk diminta kembali itu. Tilka hududullahi, semua yang kita bahas tadi itu adalah hududullah. Tilka itulah hudud tadi apa? Batasan-batasan atau hukum-hukum Allah ya Allah. Fala ta'taduha. Fala maka janganlah ta'taduha kalian melanggarnya. Semua yang Allah jelaskan tadi itu adalah merupakan hududnya Allah, maka jangan sekali-kali kalian melanggarnya. Wa may yata'adda hududallah. Kemudian resikonya waman dan barang siapa yang yata'adda tadi apa? Dia melanggar hududallahi, batasan atau hukum-hukum Allah. Siapa yang sengaja tidak sengaja dia itu melanggar hudud-hududnya Allah, faulaika humudz zalimun. Faulaika, maka mereka itulah mereka adz-zalimuna, orang-orang yang zalim. Sekali ketentuan Allah itu dilanggar, makanya jaga. Sekalinya kita qabiltu nikahaha itu ya sampai akhir hayat, gak usah hidup mati, gak usah ya.
hidup bareng-bareng, mati dhewe-dhewe. Nah, iso aku takkan bisa hidup tanpamu Allah. Pak, tapi saya pesan kalau ada yang pengalaman seperti saya, bagaimanapun kalau ada seorang suami istrinya meninggal, iso kudu nangis. Wajib. Gak. Kudu nangis. Cek gak gawe curigai ipar-ipare oke. Kalau saya tuh tak empet-empet ke anak-anak ya. Abi lu kok cek tenangin umi-umi. Ancang-ancang. Pak Samsul bisa petang tahun Pak Samsul ya Allah. Sampean sing gak ngalami gak kroso. Aku sing nglakoni kroso, Pak. Ya Allah Akbar. Ya, jadi bina, pertahankan dengan cara apapun, dan apa yang telah kita bangun dalam sebuah rumah tangga ini penting. Sakral itu masalah qabil tuh ini. Di dalam Al-Quran itu yang disebut mitsaqan ghalidho ya Pak Samsul ya. Itu satu ketika roh mau di tempat, bukan mau ditempatkan, ketika janin mau dimasukkan roh itu. Alastu birabbikum. Itu disebut dengan mitsaqan ghalidho, istilahnya janji yang sangat kokoh. Yang kedua, ketika Nabi Musa mau menerima wahyu di Bukit Turi Sinai. Yang ketiga, mitsaqan ghalidho dalam Al-Quran itu adalah aqdun nikah. Jaga betul. Dan ingat, laki-laki yang sudah mengucapkan qabiltu nikahaha, maka di pundaknya lah segala apa yang terjadi kepada perempuan yang telah qabiltu itu tadi. Jadi kalau sampai terjadi sesuatu perbuatan pada istrinya, jangan keburu suami itu menyalahkan istri. Karena ayo kita belajar lagi dari bahan baku penciptaan perempuan. Dari apa? Aku bolak-balik tak hitung-hitung itu saya kan ngomongno iku jarene kurang situk. Kurangnya boloro mbok siji. Makanya saya mencari kepastian dulu. Rusuk saya itu kurang cuma satu. Kalau cuma satu ya berarti berhenti sampai di situ kan gitu. Bu, sifat aja. Tulang itu sifatnya gimana, Bu? Ras. Kecuali balung nom. Terus kedua, tulangnya tulang rusuk lagi. Sifatnya keras, modelnya rusuk itu gimana? Melengkung. Iya, tak ibu-ibu ngono ta. Kudu menggo ae. Ya Allah. Kamu nyekel mari menggo nang Shopee nang Tokopedia. Dalam Bu jenengan tuh kalau ke pasar tujuan ning pasar tuku kangkung sing sampean go mulih apa? Nang gone Indomaret lho Pak ya Allah. Nang di tuku sabun mulih ya tepung ya gula digo mulih. Pokoke nang gone gang Indomaret kudu menggo. Keras perempuan itu Pak. Rawan. Nah, kalau dibiarkan bentuknya akan tetap bengkok. Jadi kok wong wedok kudu menggo nang apa ngono wis pancene wis mateke gitu. Itu kok kudu kita pelajari. Tapi kita jangan biarkan. Sekali kita biarkan menggo, berarti harus kita apakan? Hati-hati Pak, meluruskan tulang itu. Sembrono kita itu apa? Tulang Pak, Bu, kalau sudah kadung patah, mbok dipen, mbok diopo, mesti apa? Makanya wis kadung loro atine, tetaton atine ngono. Pokoknya peristiwa 3 tahun yang lalu tidak akan pernah terlupakan dari 3 tahun. Bekas enggak, Bu? 3 tahun enggak elek, 4 tahun.
Hati-hati tulang itu, Pak. Tapi jangan biarkan juga ya. Kita harus kudu telaten bendino. Ditekuk alon-alon, dirusno alon-alon. Iso. Bisa dipilih. Gampang kok melurusno itu. Panas sih. Hah? Panas. Itu loh, sing abang-abang biru-biru Bu ya. Abang-abang. Gampang lurus nek dikek. Coba sing abang dulu. Itu kok itu makanya dah. Kapok makanya kapok Bu ya. Dadi manten iku pisan wae. Nggih. Ya toh? Insyaallah. Pisan wae. Dan itu kapok sampean. Sampean iku mantenan pisan naik kelambi disewakno. Gak tuku aja. Nyewon. Nyawon nang tukang perias kan. Ya Bu. Ono kok yo gelem ae sampean kelambi sewanan. Itu kono kelambi, itu kono gelang, kalung, dikei kembang ya Bu ya. Dikasih bunga kan seneng ibu. Oh, senang. Bunga deposito. Ayem, Ustaz. Dan memang sumber kebahagiaannya perempuan itu ada di apa, Bu? Di pendengaran, Ya, di kuping. wes lah. Pokoknya duit, perhiasan, kelambi anyar, mari masalahnya. Heeh. Ojo kok bendino liane martabak, ote-ote. Ya. Tapi kalau bapak-bapak Bu gampang, waraoyo apa gampang, luluh-luluhnya gampang. Nggih, Pak. Sama nro? Hah? Wah, memang itu sudah kodrat. Sumber nikmatnya perempuan itu ada pada harta benda. Ya, sumber nikmatnya bapak-bapak itu ya Ada perempuan. Sing Aku saiki ya petang tahun ini lho Bu Mona wani ngomong blak-blakan ngene. Ini Bapak Ibu rahimakumullah, ingat tilka hududullah. Semua yang telah disampaikan ke telinga kita tadi itu adalah ketentuan hukum, batasan-batasan hukumnya. Ala ta'taduha. Maka jangan sekali-kali kita melanggarnya. Kalau sekalinya kita melanggar, apa kata Allah? Resikonya humul zalim. Maka mereka termasuk pelanggar-pelanggar itu golongan orang-orang yang cukup dulu ya. Siapa?